Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Wa qala Abu Thayyib telah berkata Syekh Imam Abu Thayyib. Temu? Wa qala Abu Thayyib man jalasa ma'asamaniyatun asnab. Barang siapa orang yang duduk ma'asamaniyatun asnab bersama 8 golongan manusia. Ya. Barang siapa orang yang duduk bersama 8 golongan manusia. Zadahullahu samaniyatu asya. Maka Allah tambahkan 8 perkara. Maka Allah tambahkan baginya 8 perkara. Kalau kita duduk dengan 8 golongan manusia, dengan 8 golongan orang, maka Allah tambahin 8 perkara. Nah, kita harus milih-milih nih. Ya, kita harus duduk sama siapa? Insya. Pertama, manjalisal ma'al aghniya. Manjalisa ma'al aghniya, barang siapa orang yang duduk dengan orang-orang kaya. Manjalasa ma'al aghniya, barang siapa orang yang duduk bersama dengan orang-orang kaya. Bergaul dengan orang-orang kaya melulu. Sama orang miskin tidak pernah. Na'udzubillah min. Ada begitu. Banyak bergaulnya milih. Orang miskin kagak pernah tegur dan nggak mau ditegur. Tapi giliran orang kaya, wah, ya betul. Na'udzubillah min. Ini bukan prinsip orang muslim. Betul nggak? Kalau kita prinsip orang miskin, orang muslim, kulluhum jami'an linnas sahibah. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, mau kaya mau miskin, itu adalah sahabat. Jadi kita jangan pernah milih, ya. Boleh milih teman, tapi dalam perkara-perkara khair, perkara-perkara yang baik, yang dijadikan sahabat. Beda dengan teman. Kalau teman hanya sekedar kenal. Tapi kalau sahabat itu akrab, sangat akrab. Itu namanya sahabat. Makanya ada teman, ada sahabat. Sahabat lagi bagi lagi menjadi sahabat qarib, ada sahabat sekedar sahabat. Di sini katakan manjalisa ma'al aghniya. Barang siapa orang yang duduk bersama orang-orang kaya. Zadahullah, maka Allah tambahkan baginya. Ya, Allah tambahkan baginya hubbud dunya, bertambah-tambah cinta kepada dunia. Hati-hati Pak. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang kaya yang berharta, ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, duit yang banyak, ya, di hati kita timbulnya rasa cinta kepada dunia yang berlebihan. Na'udzubillah min. Kalau orang sudah terlalu cinta kepada dunia yang berlebihan, wa nisyanul akhirah, niscaya dia akan melupakan kepentingan akhirat. Dia nggak bekelin tentang kehidupan akhiratnya. Mereka nggak mikirin tentang akhirat. Yang ada hanya dunia. Padahal dunia kagak dibawa. Hubbud dunya, maka bertambah-tambah cintanya kepada dunia. Waraghibatu fiha, dan mereka senantiasa dilalaikan. Raghibatu fiha, dilalaikan untuk mengingat Allah. Ya, dilalaikan oleh urusan dunia, lalai dengan Allah, lupa dengan Allah. Makanya bukan kita nggak boleh Pak bergaul dengan orang kaya, tapi ada batasannya, betul nggak? Ya Pak. Makanya Pak, kita harus pandai-pandai memilih. Kalau kita diundang sama orang miskin, Pak, ya,
kita harus lebih cepat datang. Ada orang miskin, orang papa, orang nggak punya, dia ngundang kita untuk selamatan, dah paling gampang syukuran, ya datengin lebih awal. Kenapa? Agar hatinya gembira. Orang fakir, orang miskin perasaannya lebih tajam, betul nggak? Perasaannya lebih tajam. Kalau kita tidak bisa ngomongnya akan tersinggung hatinya, betul nggak? Ini kadang-kadang kita kalau orang kaya penuh diundang, belum waktunya udah datang. Giliran orang miskin yang diundang, yang undang, ya ada aja tuh macam-macam alasan, betul nggak? Ma'udzubillah bin dzalik, ya. Membuat lalai bagi dirinya kepada mengingat pada Allah. Yang kedua, wa man jalisa ma'al fuqara. Barang siapa orang yang duduk bersama orang-orang fakir, berteman, bergaul dengan orang fakir, orang miskin, ya. Apa? Hasilulahu, maka akan menghasilkan bagi dirinya apa? Asyukru, sifat rasa syukur. Loh. Bergaul dengan orang miskin, kita timbul rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah, biar begini-begini masih bisa. Coba dibandingkan dengan si fulan, betul nggak? Jadi timbulnya rasa syukur. Ya, kalau urusan dunia kita lihat orang di bawah kita, urusan dunia, ya Allah, masih mending gue punya begini. Coba si fulan mau beli begini aja kagak mampu. Tuh. Alhamdulillah gue masih bisa ngerokok. Coba si fulan nyari rokok aja susah. Tuh. Makanya syukurin. Makanya hidup jangan banyak bola dah. Ya. Hidup itu harus ditanami rasa syukur kepada Allah. Allah syukuri aja dah apa yang ada. Insya ya. Wa ridha bi kismatillah, dan ridha. Kalau kita bergaul dengan orang miskin, timbul rasa syukur. Wa ridha, dan ridha dengan apa? Bi kismatillah, dengan ketetapan Allah yang diberikan atas kita. Enggak pernah ngeluh. Ya, kita ridho aja deh, ikhlas. Allah bilang begini, ya alhamdulillah. Ya. Orang tidak akan bisa menjadi orang yang soleh, tidak masuk dalam golongan orang soleh siapa? Lam kismatillah ma anzala ilai. Orang yang tidak menerima apa-apa yang Allah tentukan atas dirinya, itu nggak masuk pada golongan orang yang soleh. Begini kurang, begitu kurang, ya. Serba syukur kurang, ngeluhnya tidak pernah rasa cukup, kurang. Ini tidak masuk pada golongan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh, kata Sayyidina Ali, ma kismatillahi anzala ilaih. Ridho, ikhlas dengan apa yang Allah sudah tentukan atas dirinya. Ya, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, digolong pada orang yang soleh, ya, kita pandai-pandai belajar ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan atas kita. Nah, bagaimana tuh biar bisa memiliki sifat ini, rasa syukur, rasa ridho? Banyak bergaul kita dengan orang-orang fakir, banyak duduk kita bergaul dengan orang-orang miskin, betul nggak? Betul nggak tuh? Makanya para pejabat tuh harus turun ke bawah, ya. Para pejabat turun ke bawah, lihat orang miskin bagaimana, betul nggak? Jadi biar ngerti yang namanya penderitaan rakyat tuh gimana, betul nggak? Balik pada pemasalah. Wa man jalasa sultan ma'a sultan. Barang siapa orang yang duduk dengan penguasa, sultan, raja di sini, maksudnya adalah penguasa, pemerintah. Duduk dengan pejabat, bergaul dengan pejabat, ya, bergaulnya dengan pejabat, dengan penguasa. Zadahullahu qiswah, maka Allah tambahkan hatinya keras, bertambah-tambah keras hatinya. Wal kibrun, dan timbul rasa sombong. Loh, orang yang banyak bergaul dengan pejabat, bergaul dengan orang-orang pangkat,
Nggak bagus Pak. Timbulnya apa? Keras hati kita. Dan timbulnya rasa sombong. Nih gue bergaul sama si Anu. Nih gue kenal deket sama si Anu. Akhirnya apa? Timbul kesombongan. Timbulnya apa? Meremehkan orang lain. Betul nggak? Kenapa? Karena merasa dirinya ada backingan. Rata-rata kan orang begitu Pak. Betul nggak? Jangan jauh-jauh dah. Jangan jauh-jauh dah. Bapak-bapak kenal deket dengan lurah misal, dekat dengan lurah, dekat dengan camat misalnya. Ini timbul Pak rasa bangga. No, camat aja gue deketin, temen gua, lurah temen gua. Jadi gua mau berbuat apa aja gampang. Tuh, timbulnya rasa sombong. Ya, bukan nggak boleh kita bergaul dengan pejabat, boleh. Tapi ada batasannya. Ya. Sebaik-baiknya kita bergaul adalah ma'iyatus sholihin. Sebaik-baiknya kita bergaul bersama orang-orang soleh. Ya kita yang dengan yang enak aja deh kita bergaul. Ya, insya. Wal kibrin akan menimbulkan sifat sombong orang bergaul dengan orang pejabat. Kemudian waman jalasa ma'an nisa. Barang siapa orang yang bergaul dengan perempuan, ya tiap hari bergaulnya sama perempuan, ya ikut ini perempuan ikut acara perempuan ikut kita, ada begitu? Ada orang laki mainnya sama perempuan, mulut bergaulnya sama perempuan. Ada begitu, giliran kegiatan orang laki malah sedang datangnya, ada begitu? Ada, alasan aja giliran diundang. Untuk orang laki ini ada aja alasannya. Tapi giliran perempuan rajin, betul nggak? Zadahullahu jahla, akan bertambah kebodohannya. Orang yang banyak bergaul dengan perempuan, berkecimpung dengan dunia perempuan, akan timbul kebodohan, bertambah kebodohannya. Kenapa? Karena perempuan itu kadang-kadang pemikirannya pendek, cetek dibandingkan dengan laki-laki. Kalau perempuan lebih banyak emosinya daripada berpikirnya. Benar nggak? Kalau orang laki-laki lebih banyak apa? Pikirannya daripada emosinya. Betul nggak? Pak, nafsu perempuan itu 9, nafsu laki-laki 1. Pikirannya, otaknya orang laki-laki 10, orang perempuan pikirannya cuma 1. Lebih besar nafsu. Makanya orang laki yang sering bergaul dengan perempuan lebih banyak emosinya daripada pemikirannya. Ya, bukan kita nggak boleh bergaul dengan perempuan, boleh Pak. Tapi kita jangan terlalu banyak bergaul dengan perempuan. Timbulnya apa? Kebodohan wasyahwati. Dan timbul nafsu syahwat. Ya, bergaul dengan perempuan. Kenapa yang dilihatin perempuan mulu? Ya, timbul rasa sihir dan sebagainya. Kemudian waman jalasa ma'asobiyan. Barang siapa orang yang banyak duduk dengan anak-anak, azdada minal lahwi, maka dia akan timbul bertambah rasa apa? Rasa lahwi, bermalas-malasan, rasa malas. Artinya begini Pak, kita orang tua jangan banyak bergaul dengan anak muda. Ya, kita bergaul dengan pantaran kita. Orang yang udah berumah tangga jangan bergaul dengan orang yang belum berumah tangga. Jadi nggak ada pengalaman hidupnya, betul nggak? Orang udah nikah nih, jangan bergaul sama bujangan. Bergaul kepada orang yang sudah berumah tangga. Biar apa? Biar mengambil pengalaman. Terutama kita bergaul dengan orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Orang lebih tua itu pengalamannya lebih luas. Betul nggak? Kalau sekarang nggak ada Pak. Orang udah nikah, udah berumah tangga masih bergaul dengan orang-orang yang belum berumah tangga. Jadi pemikirannya begitu aja, lemah jatuhnya. Na'udzubillah min. Ya, bukan kita nggak boleh, kita boleh bergaul dengan anak muda hanya sekedarnya agar kita dicintai oleh anak muda. Anak muda juga jangan dijauhin, betul nggak? Anak muda jangan dijauhin, kita harus emong, betul nggak? Harus kita rangkul.
tapi jangan terlalu dekat. Kalau kita terlalu dekat dengan anak muda juga nggak menghargai kita. Betul nggak? Betul nggak? Jadi banyak tuh belum anak muda, akhirnya itu anak muda tidak akan lagi menghargai kita selaku orang tua. Ya, betul nggak kira-kira? Begitu. Waman jalasal fasik. Barang siapa orang yang bergaul, duduk dengan orang-orang fasik, ada dada minat jaroati, maka bertambah kecenderungannya ala zunub untuk melakukan dosa. Kita bergaul dengan orang fasik. Siapa seorang fasik? Orang fasik itu mengaku agamanya Islam, nikah secara Islam, disunati secara Islam, ya, tapi tidak melakukan ibadah, ya, tidak menjalankan perintah Allah. Itu namanya golongan orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, maka cenderung kita melakukan dosa. Maunya maksiat terus. Nauzubillah min. Jangan sampai, Pak, kemarin saya bikin tuh status. Jangan sampai maksiat dan dosa masuk bersama kita ke dalam kubur. Pak, jangan sampai dosa dan maksiat ini masuk bersama kita ke dalam kubur. Kalau bisa dosa dan maksiat yang kita lakukan habis di dunia ini, jangan sampai dia ikut ke dalam kubur bersama kita. Dengan cara apa? Fastaghfiru li istighfaran. Banyak-banyaklah kita beristighfar, wassallu taubatan, dan banyak-banyak sholat tobat. Pak, sholat tobat harus sering, jangan setahun sekali. Kalau bisa sholat tobat sebulan sekali, Pak. Pak, sedapat mungkin sholat tobat sebulan sekali. Kalau syukur-syukur seminggu sekali sholat tobat. Kalau kita mampu sholat tobat sebulan, seminggu sekali. Berapa rakaat terserah. Mau 12 rakaat kek, mau 6 rakaat kek. Harus banyak sholat tobat. Ya. Jadi kalau kita mau sholat tobat, kita harus mandi dulu. Misalnya bapak-bapak niat nih malam, entah malam nih misalnya, mau sholat tobat habis isya. Maka tatkala bapak mandi sore, itu niat nawaitul ghusli lis sholati tobah. Saja aku mandi untuk menunaikan sholat tobat. Ada mandinya, Pak? Mandi sholat tobat. Sholat itu tobat. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina wal ghaizi wal amilin, ya, dan seterusnya. Kemudian ditambah ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa anabil adam. Itu dibaca 4 kali dalam satu rakaat. Baru kita ruku. Insyaallah sekali-sekali kita bikin sholat tobat. Dulu saya sering bikin sholat tobat di majelis taklim ini. Hampir setahun sekali kita bikin sholat tobat. Sekarang udah kagak, ya. Kayak udah bapak-bapak udah pada bisa, makanya saya jarang bikin sholat tobat. Kenapa? Udah pada bisa, udah bikin di masing-masing rumah. Insya Allah. Belum pernah. Kalau belum pernah saya bikin lagi. Ya. Ya. Sholat tobat. Belajar, Pak, bikin sholat tobat. Kita harus, ya. Sholat tobat ini termasuk sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Apa manfaat dan fadilah daripada sholat tobat? Yang pertama kata Nabi, man shalla sholatan taubatan, barang siapa orang yang sholat tobat. Kulla rakaatan, tiap-tiap rakaat. Kalau kita bikin 6 rakaat, di setiap rakaat ghafarallahu lahu dzunubah. Allah ampun setiap tetesan dosa yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat Allah hapusin setiap tetesan dosa-dosa kita. Masya. Dihitung dari kapan? Dari mulai akil balik sampai sekarang. Dari mulai akil balik sampai seumur kita sekarang. Setiap
Setiap rakaat. Terus apa lagi? Wa ghaffarallahu dzunubi li ahli. Allah ampunin dosa ahli keluarga kita. Kita bikin sholat tobat, suami, istri kita diampunin dosanya, anak kita diampunin dosanya, masya. Wa ghaffarallahu dzurriyyah, dan seluruh tetangga kita diampunin dosanya. 40 rumah nih, tetangga kita 40 rumah tuh diampunin dosanya gara-gara kita bikin sholat tobat, masya Allah. Setiap rakaat, Pak. Makanya ya banyakin sholat tobat, insya. Kemudian apa lagi? Wa ashaduhu lil husnil khotimah. Dengan sholat tobat, insya Allah kita mencapai pada tingkat husnul khotimah. Ya, kenapa? Bersih. Ya, di samping banyak istighfar. Habis salam, selesai sholat tobat 6 rakaat misalnya atau 12 rakaat, istighfar pada Allah 100 kali. 100 kali astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terakhir, min jamil ma'asi wa dzunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Fatihah. Selesai istighfar, kita Fatihah. Habis baca Fatihah, kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 25 kali. 25 kali. Selesai kita baca sholawat, baru kita baca doa sholat tobat. Allahumma ja'alna taubatan nasuha, Allahumma ja'alna min ahli taubah, waja'alna min ahlil awwabin, waja'alna minal mutawasiqin, waja'alna minas sabirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa auladina wa zurriyatina wa ahlina wa baitina wa baitahum ya rabbal alamin. Itu doa salat tobat. Hafal? Hafal? Doa tadi itu apa? Banyak yang hafal, Pak. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti suatu waktu kita bikin sholat tobat, insya. Balik pada pokok masalah. Jadi kalau kita bergaul dengan orang fasik, ya, maka kita akan cenderung melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min, dan tidak berpikir untuk bertobat. Makanya hati-hati, Pak. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak ahli ibadah. Ya, silahkan kita bergaul dengan ahli yang bukan ahli ibadah, tapi hanya sekedar teman, jangan dijadikan akrab. Bergaullah kita dengan sesama orang yang ahli ibadah agar apa? Bertambah dekatnya kita pada Allah. Kemudian watasawwiful taubah. Orang yang bergaul dengan orang-orang fasik, watasawwifu, memperlambat, melalaikan daripada melakukan tobat tuh. Bergaul dengan orang yang fasik, itu rasa ingin taubat tuh santai aja. Belum waktunya, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang orang begitu, Pak. Belum waktunya hanya taubat, masya. Belum sempat taubat, malaikat cabut rohnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lalai daripada melakukan taubat. Jangan sampai kita seumur hidup nggak pernah melakukan sholat taubat, Pak. Kata Nabi, man lam yusolati taubati fi hayatiha, barang siapa orang sepanjang hidupnya belum pernah melakukan sholat taubat, belum pernah sama sekali sepanjang hidupnya melakukan sholat taubat, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi sepanjang hidup, sepanjang umurnya. Semuanya termasuk orang yang rugi sepanjang hidupnya. Na'udzubillah min. Makanya walaupun hanya seumur hidup sekali sholat taubat, ini harus kita bikin. Syukur-syukur seminggu sekali. Seminggu sekali kita nggak mampu, minimal sebulan sekali. Sebulan sekali nggak mampu, setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak mampu, seumur hidup kita nggak pernah ikut sholat taubat, rugi kita. Termasuk orang yang lacur, kata Nabi. Termasuk orang yang lacur. Apa itu lacur? Orang yang cilaka. Makanya ayo, Pak, belajar sholat tobat. Praktekin, insya. Sholat tobat itu nggak jamaah, Pak. Masing-masing.
Cuman kalau kita belum tahu ilmunya, kita baca bareng-bareng. Tuh, tujuan seperti itu, Pak. Kenapa sih kemarin saya bikin sholat daf'il bala? Kan masing-masing Ustaz. Ya, benar. Sholat masing-masing. Tapi kan kalau yang belum ngerti ilmu, bagaimana cara sholat tobat? Sholat daf'il bala. Nah, kita baca bareng-bareng. Ini kan sholat daf'il bala jarang orang lakukan. Betul nggak? Paling banter kita bikin sholat daf'il bala Sofar terakhir. Hari Rabu terakhir di bulan Sofar. Setelah itu kita jarang sholat daf'il bala, kecuali pribadi masing-masing. Sholat tasbih jarang, betul nggak? Kalau saya terus terang sholat tasbih setiap hari Jumat, seminggu sekali bikin sholat tasbih sendiri. Biar apa? Ini Pak, nih ilmu nih. Saya sering ngomong, bapak-bapak kalau mau rezekinya lancar, sholat tasbih setiap hari Jumat sebelum khatib naik. Bapak-bapak nih, maka datang ke masjid agak cepat. Jam 11 dia tuh datang ke masjid, sholat tasbih di masjid. Insya Allah bapak-bapak pulang dari sholat Jumat rezeki udah nunggu depan pintu. Itu Nabi yang ngomong, Pak. Itu hadis Rasul. Ya. Man sholatit tasbiha yaumal jum'ati qoblal khatibu alal mimbar, kata Nabi, barang siapa orang yang sholat tasbih pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, ya, pertama apa, yaftahu rizquh, Allah buka pintu rezeki atas dirinya. Allah buka pintu rezeki atas dirinya. Ya, makanya ya Pak, sholat Jumat datang lebih awal, jam 11. Makanya kalau orang-orang dulu hari Jumat libur, nggak ada aktivitas, betul nggak? Kerja kagak, dagang kagak, kenapa? Nguber itu. Ibadah lebih banyak di hari Jumat. Kalau orang sekarang Jumat tanggung, Sabtu dia libur, betul nggak? Balik pada masalah. Wa man jalasa ma'as sholihin, barang siapa orang yang duduk dengan orang-orang soleh, ya, duduk kita dengan orang-orang soleh, azdadu raghabati ta'ah, maka ditambahkan rasa cinta pada Allah. Ya, kita bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan ulama, bergaul dengan kiai, bergaul dengan ustadz, bergaul dengan habaib, ya, apa? Timbul bertambah rasa cinta kita pada Allah. Wa ta'ah, dan bertambah ketaatan kita pada Allah. Cinta pada Rasul, cinta pada Allah, tambah rasa taat kita. Ayo banyakin kita bergaul dengan orang-orang soleh, agar kita dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang soleh. Ya. Ashabuhu linnas ma ashabi fid dunya. Manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan kepada siapa dia berkumpul tatkala di dunia. Ya, kalau kita di dunia banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan kiai, dengan ulama, insya Allah kita nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kita bergaul dengan ahli maksiat, maka nanti dari kiamat dikumpul dengan ahli maksiat. Na'udzubillah. Ayo, pandai-pandai kita bergaul. Ikhtaramu lissahibi, pilihlah sahabat atas kamu. Fara'aitun nasi lissahibi, karena manusia dilihat kepada siapa dia bergaul. Wa man jalasa ma'al ulama, barang siapa orang yang duduk bersama ulama dan orang-orang alim, duduk dengan orang alim, azdadu minal ilmi wal amal, maka ditambah-tambah ilmunya, ditambah amalnya. Orang duduk dengan ulama nggak rugi. Kenapa? Kadang-kadang kita bicara, kalau kita ngumpul sama ulama, kadang-kadang omongannya itu keluar ilmu. Ya, keluar ilmu. Bisa begini, itu ilmu tuh jadi kita tuh. Kemudian apa? Menambah amal kita. Kenapa? Dengan dikasih tahu nih ente ngerjain begini, itu ilmu, menambah ibadah kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Qala Rasul sallallahu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha
Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasul salam kalimatullah kalian ahya wa lihana mutu alaiha dubas insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wal karami bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yakaf mazida ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur karim azim sultanik Allahumma salli ala nuril anwar wa syir asrar wa tiyakil akhyar wa miftahi babi yasar sayyidina wa maulana Muhammadin المختار وآل الأصحاب وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا مع الإيمان اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وشهادتنا شهادة الملائكة المقربين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتضارعين وسجودنا سجود المتواضعين وقيامنا قيام الخائفين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمالا صالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء والزمرة الأولياء ودخلنا جنة مع الأنبياء يا رب العالمين ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين